Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi nih sama aku Adit dari UKMR 21 di episode 2 podcast Pemilu UKMR 2022. Nah, aku bakal nemenin kalian nih buat ngobrol-ngobrol bareng Nakoda UKMR 21 yang udah hadir di podcast kali ini nih, teman-teman. Halo Bang Dito, gimana kabarnya nih Bang? Halo Adit, halo pendengar semuanya. Sorry, pendengar Masih tadi. masih sibuk ngelapar 4 kali nggak Bang? Eh, Kalau ngelaprak 4 kali ya masih 4 kali seminggu masih, tapi udah mulai agak berkurang karena udah beberapa udah siap udah modul terakhir. Tapi sistem pembelajaran aku berubah jadi project based learning, jadi ya lapar nggak ada tapi proposal banyak ya, jadi sama aja Waduh, sebenarnya. sama-sama sibuk. Ya, ini ngomong-ngomong Bang Dito juga baru pulang kuliah kayaknya ya. Iya, maaf ya teman-teman, kalau bisa agak capek. Oke. Agak capek kuliah lah ya, Dit ya. Ini Tahu lah ya ya. saya rasain ya Bang. Hmm, hmm. Nah, kita nih ada di episode 2. Jadi episode 1 lalu kita udah ngebahas banyak hal seputar kepemimpinan gitu kan. Nah, Hmm. di episode 2 kali ini kita bakal ngebahas seluk-beluk kehidupan Bang Dito Hmm. selama menjabat sebagai Ketua Nakoda UKMR Oh, 2021. ya, ya. Nah, Kirain itu seluk-beluk salah kehidupannya nyebutnya ya. asli kan. Yang ini kan juga asli juga nggak sih? Oh ya, ini juga asli juga. Dari suka duka, latar belakang, Hmm. sampai ke momen-momen yang belum teman-teman tahu nih. Oke, mungkin aku langsung masuk aja ya. Jadi dulu itu Bang, apa sih yang bikin Abang kepikiran? Apa yang bikin Abang kepikiran buat nyalon Nakoda UKMR? Oke, makasih ada pertanyaannya. Berarti inilah ya, apa yang melatar belakangi aku ya berarti ya. Sebenarnya yang apa ya, yang melatar belakangi aku ini kalau bisa dibilang jelas, kayaknya nggak terlalu jelas karena banyak aja gitu hal-hal yang melatar. Yang pertama itu adalah eh, ini tim awalnya tuh ini adalah timbul semangat aku. Itu tuh ketika aku PPAB dulu. Ketika PPAB offline itu ada satu sesi subuh-subuh, nggak subuh sih, dini hari lah, jam-jam 2 pagi. Kayak, itu seru sih. Pokoknya nggak apa-apa lah, pokoknya seru pokoknya. Itu tuh adalah dimintain mengenai eh aduh apa ya, aku lupa aku lupa namanya, aduh aku lupa. Dimintain apa ya, kayak pokoknya ketika kamu ntar di UKMR mau ngapain aja ya gitu lah ya. Terus aku menjawab, aku jawab aku pengen ini. Dan salah satunya di akhir itu aku nyebut aku pengen jadi nakoda gitu kan. Tapi waktu itu kan aku belum merasa tanda kutip pantas kan, ya aku pun nggak tahu juga sampai sekarang apa aku pantas apa enggak, tapi aku bilang saat itu ingin memantaskan diri untuk ya, nah itu adalah semangat pertama aku. Kayak aku rasa udah nyebut aku sendiri gitu. Masa aku nggak percaya sama diri aku sendiri kalau aku tuh bisa gitu. Itulah awalnya timbul semangat aku. Terus masuk ke masa pengambilan berkas itu sebenarnya aku belum eh, itu udah pasti. Cuman aku apa ya, masih menunggu nih. Aku nunggu ada dong temen aku yang juga ikutan nyoba bareng aku gitu kan. Cuman karena udah mendekat, aku ambil kok nggak salah aku ambil udah mau kayak hari-hari akhir ya. Pokoknya antara 2 hari atau 3 hari terakhir aku lupa. Koreksi aja ntar teman-teman kalau misalnya ingat. Nah, itu tuh adalah nggak ada yang coba nih gitu. Nggak ada yang mencoba ambil. Aku kayak mikirnya ya udah deh aku aja gitu, yang ambil gitu. Ya udah deh, aku aja sendiri. Ke eh, akhirnya nggak ada juga temen aku yang nemanin mencoba bareng aku. Tapi ya itu adalah pilihan masing-masing deh. Jadi ya udah deh aku ikut gitu gitu deh. Waktu itu Abang ke kan Abang tuh bilang mau jadi Nakoda tuh pas yang malam-malam tuh. Itu nyeletuk aja atau gimana Bang? Pas apa? Pas yang Yang PPAB itu ya? pas ya yang pas subuh-subuh tadi. Oh, oke. Eh, jadi di saat itu adalah apa ya? Ya, aku juga nggak tahu ya kenapa aku mengatakan hal itu. Cuman aku juga melihatnya mungkin karena tergambar di sosok benak di saat itu ya. Di saat itu adalah yang aku tahu itu adalah
Bang Kemal saat itu nakodanya, dan aku melihat sosok nakoda yang tergambar di benak aku karena saat itu Bang Kemal ya, itu ya kayak keren gitu kan, eh, kayak keren, terus ya bisalah aku jadiin contoh gitu kan. Jadi aku melihat sosok nakoda itu kayak wah ini kayak keren, terus ada wibawanya gitu kan. Jadi aku melihat sosok nakoda di saat itu baik, makanya aku mengatakan kayak menjadi nakoda tuh kayak ada satu hal pencapaian yang keren gitu loh, dan ya bisalah aku berbagi manfaat apa yang aku punya gitu ke orang kan. Makanya di saat itu aku berpikiran ya bisa deh aku berbagi ke orang kalau posisi aku mungkin adalah nakoda gitu. Aku berpikirnya seperti itu. Mungkin karena karena sosok nakoda yang aku lihat saat itu mungkin ya juga Kemal gitu. Jadi terinspirasi dari nakoda sebelumnya ya nih, Bang ya. Iya benar. Makanya kemarin kan aku bilang kan kayak nakoda itu posisinya penting juga kan untuk menginspirasi orang juga, jadi contoh. Mungkin itu salah satu dampaknya kali ya yang juga aku rasain gitu. Oke. Nah, selama menjabat jadi nakoda UKMR selama setahun ini nih Bang, pastinya kan banyak hal yang terjadi itu, Iya, suka iya. dukanya. Nah, eh, bisa diceritain nggak Bang, suka duka jadi seorang nakoda UKMR? Apalagi kan masa jabatan Abang ini kan banyaknya broker online gitu Bang. Iya, ya. Oke. Kalau banyak broker online, ya banyak banget ya. Tapi mungkin eh yang banget mungkin Bang Faris nggak bisa datang ya. Tapi Bang Faris ingat aku brokernya full online ya, seingat aku. Karena saat itu mungkin COVID lagi parah-parahnya gitu ya. Kalau aku kan agak sedikit berfluktuasi ya, kadang rendah banget, terus muncul satu langsung, wah itulah. Mungkin Langsung aku tutup ada semua. beberapa, iya bener. Eh Makanya beberapa program awal sempat offline, tapi kembali online ya kayak gitu lah. Bertukar-tukar gitu. Ya, kalau suka dukanya ada. Kalau dari suka dulu ya. Kalau dari suka ada, sebenarnya kalau suka kayaknya eh, nggak ada ya. Karena kenapa aku bilang bukan tanda kutip nggak ada ya, tapi adalah soalnya ini jabatan yang bukan cukup, malah jabatan yang besar gitu untuk UKMR kan. Jadi ada seperti tanggung jawab moral yang menurut aku itu bisa bermata dua gitu, pedang bermata dua lah. Soalnya terkadang dengan posisi yang kita emban gitu, yang diamani ke kita dalam kuda, aku bisa lebih semangat gitu untuk mengikuti UKMR. Soalnya aku berpikirannya, aku kan aku kan kemarin udah diamani menjadi kuda gitu. Terus kegiatan-kegiatan dan dilaksanain, masa aku nggak ikut gitu, masa aku nggak memberi semangat yang lebih gitu untuk UKMR gitu kan. Jadi tanggung jawab moral itu menurut aku bisa menjadi semangat aku, itu sukanya. Jadi aku lebih bersemangat sih. Karena mungkin jabatan yang diamani ke aku lebih semangat untuk ber-UKMR, kayak gitu. Tapi dukanya adalah karena tadi ya tanggung jawab moral itu nggak bermata dua, jadi aku terkadang merasa, aduh, semuanya kayaknya aku akan apa ya, bisa dibilang menjadi patokan lah gitu kan. Kalau aku yang kenapa-kenapa, ntar akan berdampak ke orang juga gitu. Jadi dukanya adalah aku harus berpikir dua kali apa yang harus aku lakukan gitu kan. Karena nggak untuk jadi nakoda juga, jadi semuanya harus dilakukan dua kali. Cuman aku harus berpikir lebih karena sepertinya sikap yang dilakuin ketua tuh bakal menginfluence orang-orang kan. Ketika dia tanda kutip nggak semangat, ya otomatis orang-orang bakal terinfluence untuk nggak semangat juga gitu kan. Ya Jadi benar. dukanya adalah aku harus eh, apa ya, aku harus memikirkan sikap aku, harus memikirkan gimana keputusan, gimana aku berinteraksi dengan orang juga gitu, mengingat ya tadi jabatan yang udah diamani adalah nakoda. Tapi terlepas dari itu, dukanya mungkin apa ya, ya duka-duka yang dirasain ketika itulah ya, bekerja bareng teman-teman yang cukup banyak gitu, bukan baru 17 ya. Nah itu eh, cukup berat lah, dukanya mungkin dari segi komunikasi, bukan terus ya. Jadi nggak ada alasan untuk kami bertemu offline gitu. Kayak mungkin kalau offline kan, oh semua orang pada ke kampus gitu kan.
paling ntar guys ini kan pada di kampus bareng ketemu yuk gitu. Kalau sekarang kan ada yang satunya hybrid, ada yang satunya online, ada yang satunya offline. Jadi untuk bertemu pun emang rada susah. Ya itu adalah duka-duka yang dirasain ketika bekerja dalam suatu organisasi juga. Paling duka-duka yang masih sewajarnya juga sih, Dit. Gitu. Kan misalnya abang ini kan jadi nakoda UKMR gitu kan. Berarti kan Iya. harus mungkin bisa dibilang 100% di UKMR. Jadi aku mau nanya tuh bisa nggak sih abang ikut kegiatan di himpunan gitu atau jadi memegang jabatan penting di himpunan atau di organisasi lain gitu karena UKMR ini, karena nakoda. Oh, oke oke oke. Eh Kalau ya benar ya kata dia, karena posisi yang diamanahin adalah nakoda dan itu adalah jabatan terpenting di UKMR, ya otomatis banyak waktu dan tenaga untuk UKMR juga kan. Sebenarnya itu udah itu sih, sebenarnya itu udah tertuang di peraturan yang berlaku UKMR juga sih. Soalnya ketika menjadi nakoda, kita tuh nggak diperkenankan untuk menjadi untuk memegang jabatan setara ketua juga kan. Tapi kalau untuk jabatan seperti kabid atau kadep itu masih bisa karena setahu aku juga dari beberapa BP tahun lalu pun BP beberapa tahun lalu BP tahun lalu pun beberapanya ada yang belum LPJ tapi dia udah memegang jabatan gitu himpunan. Mungkin kalau aku boleh sebut nama ya yang aku tahu ya ada Kak Julia itu dia kemarin kan jadi itu ya bendahara sekarang iya dia menjadi bendahara dan ketika belum LPJ dia udah megang menjadi jadi apa ya dia jadi kadif kadif apa kadep ya aku lupa namanya dia menjadi kadep publikasi di himpunan aku di IMG Ikatan Mahasiswa Geodesi terus ada Kak Mega juga dia juga menjabat dan mungkin ada beberapa yang mungkin aku kurang tahu tapi ya boleh untuk kayak gitu kalau untuk di himpunan kalau untuk waktu untuk mengikuti acara-acara itu aku masih ada waktunya tapi ya itu mungkin nggak bisa 100% mengikuti karena ya kesibukan dan juga kalau untuk jabatan belum karena untuk himpunan aku itu masih masa-masa pemilu jadi belum lagi masa voting juga lagi masa perolehan masih masa perhitungan suara ketika episode ini direkam ya nah jadi ya itu kalau untuk menjadi itu tergantung pokoknya bakal milih aku apa enggak tapi kalau misalnya eh, dipilih ya aku bersenang hati ikut karena aku berpikirnya UKMR juga untuk masa jabatan aku itu sepertinya udah mau masuk masa apa ya masa perpindahan lah ya soalnya kan lagi masa pemilu juga ya aku pengen fokus ke UKMR dulu sih paling ntar aku minta ke itu ya kalau ditawarin ya ini kita ngomongnya kalau ditawarin ya paling aku minta waktu sampai bulan apa gitu soalnya UKMR juga masih berjalan paling gitu sih deh. Oke, oke. Jadi eh, itu masuk ke dukanya juga nggak bang ke apa itu? Kalau masuk duka ya itu bukan masuk duka ya menurut aku itu masuk ke konsekuensi ya nah ini kan ada konsekuensinya kan konsekuensi waktu atau tenaga gitu ya tapi menurut aku itu ada bukan dukanya sih ya mungkin kalau dukanya lebih ke sulitnya mengatur manajemen waktu kali ya soalnya kan otomatis bertambah dong jadwal yang wajib dipenuhinya kan bukan hanya dari tugas dan lain-lain tapi ada agenda wajib bagi aku yang harus dipenuhi juga yaitu dari KMR-nya gitu deh. Oke, jadi itu ya teman-teman suka dan dukanya Bang Dito selama menjabat nakoda UKMR Yoi, 21. benar. Nah, kalau dari Abang sendiri nih, momen apa sih yang paling membekas selama menjabat jadi nakoda? Mungkin ini di luar suka Oke, duka tadi ya, yang paling berkesan gitu selama jadi nakoda. Bisa yang oke, paling oke. senang atau paling unik atau paling apa lah gitu Bang. Oke. Oh ya, tadi aku dikit disclaimer ya kalau suka duka itu adalah apa yang aku rasain ya. Kalau mungkin mungkin kalau orang ngerasain di posisi ini mungkin berbeda juga suka duka adalah dari perspektif apa aja.
Kalau untuk momen berkesan, kalau untuk momen berkesan adalah dari yang paling menyenangkannya dulu itu adalah ketika proker ribut atau rindu budaya eh, itu dari yang aku bayangin itu menurut aku cukup di luar ekspektasi kehadirannya. Kalau nggak salah itu sampai hampir 30 orang. Dan itu kayaknya adalah acara offline pertama setelah online setahun lah ya. Dan aku eh, apa ya, di saat itu ketika aku melihat semua orang ada gelak tawanya, ada eh, orang saling berinteraksi, itu malah mengingatkan aku dengan sekre gitu kan. Kayak sekre kayak gini, nggak main musik, ya asal main aja gitu, yang penting main aja. Itu tuh ya senang lah melihat hal itu bisa aku lihat kembali ya, walaupun nggak di sekre, tapi interaksi-interaksi kayak gitu adalah hal yang pengen aku lihat kembali lah ya. Karena udah berapa bulan nggak ngerasain kayak gitu. Lebih Itu satisfy mau gitu ya Bang. iya bener, kayak kayak beda loh nengok orang yang udah lama nggak ketemu terus ngomong lagi, pasti kayak ketawanya tuh pasti kayak ketawa yang meaningful gitu loh, bukan ketawa yang sekedar tawa, tapi benar-benar ketawa yang bermakna lah gitu karena udah saling gak. Jadi ya itu menurut aku eh, momen paling indah aku sampai saat ini yang aku rasain ya. Eh, Terus bermain musik, lihat teman-teman yang lain eh, mencoba tarian, itu menurut aku bakal aku ingat seingat-ingat mungkin lah, itu pokoknya nggak pernah aku lupain dari kayak gitu. Nah, pokoknya itu indah banget lah ribut. Dan aku harapnya besok adalah yang kayak gitu lagi. Ya namanya. Terus kalau untuk yang berkesan dalam konteks sedihnya, apa ya? Ya, dalam konteks sedih adalah mungkin ini karena ya aku akhirnya menceritakan aku sendiri, tapi nggak apa. Mungkin ini karena kesalahan aku juga kali ya. Eh, aku tidak aku tidak bisa mempertemukan satu BP aku untuk ketemu offline. Itu adalah momen tersedih aku sampai saat ini, sampai detik ini, mungkin nggak tahu besok-besok apakah bisa apa enggak, tapi sampai saat ini dari itu momen tersedih. Itu adalah eh, momen tersedih aku karena aku nggak bisa mempertemukan satu BP aku offline. Mungkin karena beberapa lain hal, mungkin karena ada yang sedang masih di Pekanbaru, saat itu pengen janjian, masih di Pekanbaru, ada yang eh, ada mungkin sedang sakit, ada ya pokoknya kayak gitulah. Terus kalau misalnya ketemunya pengen siang, pada kuliah gitu kan, di weekendnya mungkin udah di weekend sibuk tugas gitu. Itu adalah momen kesan tersedih aku sampai saat ini karena aku belum bisa mempertemukan BP offline aku. Tapi kalau sekedar ketemu gitu ya, aku dan orang dan di BP aku tuh masih bisa ketemu. Tapi mempertemukan ke-17 orang ini cukup sulit gitu karena kayak tadi gue bilang nggak ada alasan untuk bareng-bareng di kampus gitu kan. Pokoknya nggak ada alasan kami untuk bareng-bareng di kampus gitu. Kan kalau ketika offline kan sama-sama ke kampus gitu kan, mungkin Pak bisa ngumpul di sekre gitu karena udah pada di kampus. Nah ini mungkin ada yang lagi di rumah, ada yang lagi di mana gitu kan, jadi kayak susah gitu. Jadi ya itu sih, aku kalau ingat itu ya sedih lah gitu, tapi ya semoga besok masih ada waktu untuk BPLP, semoga itu bisa. Kalau ini pernah nggak Bang ngumpul ngebahas proker gitu bareng anak-anak BP gitu? Pernah nggak? Kalau ngumpul kalau ngumpul offline eh belum bisa ya, kecuali aku sama Teguh karena itu pun karena aku satu kos ya. Tapi kalau yang beramai gitu untuk offline belum. Tapi kalau online, kalau untuk rapor itu masih rutin sih, masih rutin 2 minggu sekali rapor gitu sih, masih rutin. Tapi kalau untuk ketemu offline, ya itu belum bisa gitu. Rame-rame belum bisa. Mungkin ya ada satu yang sangat konservatif dengan COVID, ada satunya yang bodo amat dengan COVID. Ya, ya itu pilihan orang masing-masing ya. Tapi Iya, ya iya. itu harus menghargai itu dan bisa maksain mereka untuk ikut
untuk keluar bareng-bareng offline gitu kita bisa juga. Jadi ya begitu sih. Jadi sangat disayangkan belum pernah ngumpul bareng gitu ya Bang. Iya, makanya sedih banget aku di. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Bang. Mumpung bentar lagi nakoda baru bakal kepilih nih ya. Kira-kira apa sih Bang harapan Abang buat nakoda UKMR 2022 nanti? Oke, karena eh, ya, di saat ini rekaman aku masih belum tahu kapan ini bakal terbit keluarnya. Mungkin boleh menghubungi. Tapi pasti kalau misalnya teman-teman udah dengernya pasti udah keluar ya. Tapi aku nggak tahu Ya. saat ini direkam. Di saat ini direkam adalah masa pengambilan berkas ya. Itu aku pertama bukan untuk nakodanya, tapi pertama aku berharapnya adalah pertama ada dulu calonnya. Kenapa perlu ada? Karena itu adalah salah satu bentuk regenerasi dari sebuah unit kan. Sebuah unit bisa evolve itu kan karena regenerasinya terus tumbuh kan, terus tumbuh, terus berganti, terus merasakan apa yang dirasakan generasi sebelumnya gitu. Kayak aku pengen pertama ada dulu orang yang bisa ngerasain apa yang aku rasain, apa yang Bang Faris rasain, apa yang dirasain Bang Kemal, Bang Rian, Bang Fadil, dan abang-abang sebelumnya gitu ya. Pertama ada dulu orang yang bisa ngerasain eh, tanggung jawab sebesar ini. Bagi aku ini tanggung jawab yang sangat besar. Jadi pertama ada dulu orang yang bisa ngerasain ini kayak mana gitu. Karena menurut aku jabatan ini malah memberi apa ya, pelajaran yang berarti banget lah untuk aku. Mungkin entah itu dari segi mengorganisir people-nya, waktunya, gimana cara membangun inovasi, solusi, itu penting banget. Jadi kayak posisi ini bakal memberi manfaat lah untuk orang-orang yang pernah memegang ini gitu. Bahkan aku pengen pertama ada dulu lah orang yang eh, ada di posisi ini setelah Bang Faris, setelah aku gitu kan ada dulu. Terus sebenarnya besar harapan aku lebih dari satu ya, karena belakangan sepertinya banyak calon yang tunggal gitu. Bahkan kalau boleh bercerita dikit aja, mungkin sedikit aja gitu. Tapi ini aku nggak tahu apakah ini aib apa enggak. Tapi di himpunan aku aja bahkan calonnya juga cuma satu. Jadi kayaknya itu adalah eh, apa ya, kesulitan yang dirasain banyak organisasi kayaknya, apalagi terlebih online gini kan. Karena mungkin semangat pun mungkin orang eh, ya gitulah. Mungkin orang udah pertama udah lebih dulu pesimis gitu kan. Makanya mungkin calonnya nggak terlalu banyak. Tapi aku besar harapan aku lebih dari satu sih calonnya. Karena kan kalau dua otomatis inovasi lebih banyak, solusi lebih banyak. Jadi mungkin orang-orang yang di dalamnya pun bisa ikut berpikir dengan inovasi atau solusi yang ditawarkan oleh calonnya gitu kan. Nah, itu dari segi nakodanya ya. Itu dari segi jumlah nakodanya gitu. Terus kalau untuk eh, harapan aku spesial untuk nakodanya adalah mungkin nanti kalau misalnya udah terpilih siapapun itu nakodanya ataupun calon-calon yang udah diumumkan siapa ya calonnya, ya bolehlah bertanya untuk duka lebih mendalamnya ya, entah itu ke aku, Bang Paris, Bang Kemal, Bang Rian, Bang Fadil, atau abang lainnya, bolehlah bertanya duka lebih ke dalamnya atau kesulitannya gitu. Karena sepertinya ada duka yang lebih perlu diomongin lebih lanjut gitu kan. Soalnya kan keberjalanan organisasi tidak selamanya lancar kan. Ya, jadi pertama harus tahu dulu gimana kondisi sebenarnya gitu kan. Terlebih kondisi yang saat ini perlu banget dianalisis karena begitu. Oh, aku bilang begitu freestyle ya. Belakang ini entah itu kuliah, entah itu organisasi, sepertinya freestyle ya. Jadi Itu banyak improvisasi gitu. iya benar banyak improvisasi. Jadi, atau ya, karena itu ya, karena emang kondisi juga tidak bisa kita tebak ya dengan pasti ya. COVID berfluktuasi juga grafik. Tahu dulu lah apa yang bakal dilakuin, apa yang perlu dilakuin, apa yang tepat dilakuin itu juga harus tahu gitu.
Terus besar harapan aku bisa membawa kembali semangat ber-UKMR, tidak hanya berbudaya, mungkin dari berorganisasinya itu juga bisa dia membawa kembali semangat itu. Terus aku juga pengen harapannya mungkin UKMR, jadi aku merasa mungkin UKMR bersama aku dan teman-temanku sepertinya belum beri apa ya, belum memberi something yang terlalu besar untuk masanya. Ini dari segi itu ya, lagi dari segi developnya gitu. Nah, jadi aku berharapnya untuk UKMR bersama Nakoda baru nantinya itu bisa memberi pembelajaran lah kepada masanya how to develop dirinya gitu, how to develop masanya gitu. Jadi masanya merasa terberdaya gitu, merasa ada yang dipelajari gitu, dari berorganisasi di UKM. Mungkin hal-hal yang gitu sih yang perlu di remind lagi, perlu di recall lagi ya. Terus apalagi harapan aku ya, harapan aku adalah, tapi ini sebenarnya nggak untuk nakoda, tapi untuk kondisi ya. Aku berharap UKMR bisa kembali bertemu offline, bisa kembali tadi bercengkrama di sekre, yang kayak gitu sih. Tapi ya kita apa boleh buat, sekarang yang bisa kita lakukan adalah kesehatan. Tapi itu adalah harapan aku untuk nakodanya, untuk ya kayak gitu sih Dit. Ini seperti curhat ya lama-lama ya. Tapi ya itu sih harapan aku untuk nakoda saja. Oke, jadi harapan Bang Dito ada dulu calonnya, terus kalau Iya benar. misalnya udah jadi nakoda, diharapkan lebih berbagi Iya dengan benar-benar. nakoda-nakoda sebelumnya ya Bang. Ya dia bisa bertanya ke nakoda sebelumnya. Terus ada hal yang bisa ia lebih bagi lah. Ada hal yang bisa ia bagi lagi ke masa UKMR gitu. Itu. Oke, dan tentunya kita harap juga keadaan ke depannya membaik lagi supaya kita bisa kumpul lagi. Meskipun aku belum pernah kumpul di Sekre UKMR ya, tapi Iya, aku harap segera bisa kumpul bareng-bareng sama kakak-kakak dan teman-teman UKMR lainnya di Sekre atau di kampus lah minimal. iya benar-benar. Ya penting jaga kesehatan sih. Pokoknya pokoknya jangan sampai kayak aku aja. Jadi aku boleh cerita ya. Jadi aku kemarin itu kan ada gejala COVID gitu. Aku deg-degan kan. Lalu aku tunggu, saya ketenggorokan. Iya, iya kan. Tapi ya nggak tahu ya, karena virus itu juga kecil kali ya, dan nggak bisa pilih-pilih tempat yang ada virusnya juga. Jadi ya, gue alam nggak tahu pernah. Ya, ya usaha kita jaga kesehatan dan lain-lain itu penting banget sekarang soalnya. Ya, Kayak gitu. panik gitu ya Bang, mikir mau Iya, isoman di mana nih. oh, iya benar. Ada takut membahayakan Teguh, Fatih, dan si isi kos. Jadi udah aku di kamar Aduh. aja. Ada makan makanan, gue tolong ambilkan gue. Antarkan depan pintu. Kayak gitu. Oke, oke. Ya, stay safe juga buat teman-teman semuanya. Nah, makasih nih Bang atas waktu yang diberikan dan juga cerita-cerita yang sangat memotivasi aku terutama dan mungkin juga masa-masa yang ngedengerin podcast ini nih. Nah, jadi kita udah di penghujung acara nih Bang. Jadi mungkin sekian dulu dari aku. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga buat Oke. teman-teman semuanya stay safe dan semoga kita semua diberikan kesehatan. Ya, sampai jumpa di Amin. episode lainnya. Terima kasih. Oke, makasih Adi. Bye-bye semuanya. Jangan lupa jaga kesehatan, teman-teman. Terima kasih Bang Vito.